Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuliana Darlin Basri dengan NIM 2201020028. Baik, saya dari Fakultas FKIP dan jurusan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan tahapan pertumbuhan individu. Jadi, bayi yang tumbuh menjadi anak-anak ataupun orang dewasa yang menua menjadi lansia merupakan bagian dari tahapan pertumbuhan individu. Berikut ada 8 tahapan pertumbuhan individu yang terjadi dalam kandungan hingga kematian. Yang pertama itu tahapan prenatal atau dalam kandungan. Tahapan ini merupakan periode di antara pertumbuhan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuklah zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Yang kedua itu tahapan bayi. Tahapan bayi dibagi berdasarkan usianya. Yang pertama itu newborn atau neonatus yang dimulai dari 0 hari sampai 1 bulan. Yang kedua itu infant dari 1 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga itu toddler dari usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan pertumbuhan individu ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga itu tahapan kanak-kanak awal. Tahapan kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5-6 tahun. Dalam tahapan pertumbuhan individu ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman-temannya. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah seperti belajar, membaca, dan menulis. Yang berikutnya itu tahapan kanak-kanak tengah dan akhir. Tahapan kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan individu yang berlangsung sejak umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasinya. Ketika ia dipuji, si kecil akan mengembangkan rasa bangga dan kompetensinya. Namun, ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Yang berikutnya itu tahapan remaja. Tahapan remaja adalah tahapan pertumbuhan individu yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Sebenarnya, prepubertas sudah terjadi pada usia 7-8 tahun dan sudah masa pubertas akan selesai pada usia 14-15 tahun. Lalu masa remaja akan berakhir pada usia 18 tahun. Dalam tahapan ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Proses ini mendorong perubahan fisik yang sangat cepat. Misalnya tinggi dan berat badan bertambah, membesarnya alat kelamin dan berat badan bertambah, tumbuhnya rambut pada area tertentu, menstruasi atau mimpi basah hingga perubahan pada suara. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara logis, tapi memiliki perasaan sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman-teman. Yang berikutnya itu tahapan dewasa muda. Dewasa muda berlangsung sekitar usia 19-40 tahun. Pada tahap pertumbuhan individu ini, telah tercapai kematangan dalam berbagai aspek. Fokus kehidupan di masa dewasa muda terletak pada pekerjaan,
pernikahan, dan keluarga. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapi atas perbuatannya. Yang berikutnya itu tahapan dewasa tengah. Dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40-60 tahun. Pada masa ini, dia lebih berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi tidak seprima sebelumnya. Yang berikutnya itu tahapan lansia atau dewasa akhir. Pada tahapan ini, masa pertumbuhan dan perkembangan individu yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Dia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, masa tumbuh berkurang sampai menurunnya daya tahan fisik. Fungsi kognitif dan psikomotrik lansia juga mengalami kemunduran. Individu mungkin tidak mudah memahami perkataan seseorang, aktivitas menjadi terbatas dan kurang cekatan. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya sempat paparkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.